barengan Bedu, gimana Bang? Ya sebelumnya sih awal mulanya bukan dari Bedu juga sih. Awal mulanya aku diundang salah satu ulang tahunnya salah satu produser lah. Dia ulang tahun dengan cara yang berbeda, manggil anak yatim, kajian dan lain-lain, dan kebetulan aku MC-nya. Dan di situ aku juga disuruh nyanyi lagu. Lu hari Sabtu weekend keren banget tuh, baju putih, kacamata, terus mau di kafe. Lu hari ini mau ketemu siapa? Sebenarnya hari ini gue mau ketemu Bang Doni sih. Mau ketemu gue. Nah, gue coba kulik sedikit deh Bang tentang karya lu, ya kan. Sekarang kan lu gue lihat ini sekarang udah maju pesat ya untuk buat kedepannya di 2026 jadi lagi. Udah gitu kemarin ada job 800 jemaah ya, itu barengan Bedu, gimana Bang? Ya sebelumnya sih awal mulanya bukan dari Bedu juga sih. Awal mulanya aku diundang salah satu ulang tahunnya salah satu produser lah. Dia ulang tahun dengan cara yang berbeda, manggil anak yatim, kajian dan lain-lain, dan kebetulan aku MC-nya. Dan di situ aku juga disuruh nyanyi lagu aku, single pertamanya. Single aku tuh Sujud Syukur, Herdi Kiladi Sujud Syukur. Nah, dari situ aku dilirik sama duet bareng sama Ustadz Jaka Suara. Nah, dari situ aku berkembang lagi nih. Sama tim aku dikenalin sama tim baru, timnya Ustadz Arifin Nugroho. Barulah ketemu lagi sama teman sahabat lama, bareng sama Ustadz Arifin Nugroho. Alhamdulillah aku ketemu lagi sama sahabat lama Bedu. Nah, tadinya kan aku nggak ngerti nih, akhirnya aku duetin sama Bedu. Ya karena aku masih belajar, ya udah aku jadi asistennya Bedu aja ya, dalam membawakan jamaah gitu loh. Ya insya Allah tanggal 10 ini diikutin sama 800 jamaah di Bintaro and Change gitu. Itu konsepnya ngundang apa gimana Bang? Ini buat umum sih, siapa aja boleh ikut. Buat umum semua ya? Buat umum. Nah, ini kan cukup besar ya Bang, 800 jamaah Bang. Itu dalam satu penayangan apa bikin 2 episode? Satu langsung habisin, karena acaranya dari jam 9 pagi sampai beduk zuhur. Nah, acaranya. Sekarang kan lo berarti kan udah digandeng sama Bedu ya kan? Fokus sama Bedu lagi ya kan? Lo udah punya konsep baru lagi menjelang 2026. Yang kemarin lo kirim kabar tunggu itu lagu religi itu buat tayang kapan Bang? Lagu religi aku yang pertama kan tayang tahun lalu ya, Sujud Syukur. Dan kedua ini aku lagi persiapan, judulnya Oh Kambingku. Kalau yang pertama Sujud Syukur, pencipta lagunya dan produsernya adalah Sofia Almar. Yang kedua ini adalah Lisa. Dia sahabat aku sudah 10 tahun dan dia juga instruktur, dan aransemennya sekarang beda sama yang lain. Kalau kemarin aransemennya semua dari Bunda Sofi, sekarang aransemennya kita panggil ex-nya band Goliath. Salah satunya personilnya adalah Rizal. Nah, setelah lama ini lu ketemu sama Rizal Goliath udah berapa lama? Udah 5 tahun udah kenal sama dia. Akhirnya dia ngajakin lu bikin video religi. Gua sih sebenarnya minta tolong sama dia, bro bisa bikin ngebuat aransemen baru nggak? Terus kata dia bisa. Ya udah, akhirnya aku minta tolong sama dia. Dia juga ngebantu aku. Kebetulan proyek keduanya aku mau nyanyi duet sama dia nih. Ini untuk next lagunya setelah lagu Oh Kambingku aku mau coba duet sama dia. Jadi kita duet dua lah. Itu targetnya sih. Tapi kita jalanin dulu yang satu dulu nih. Karena deadline-nya sebelum puasa. Oh Kambingku itu harus udah launching. Gitu loh. Nah, perjalanan hidup sebagai Herdi Kiladi
dari struktur tuna lu ngatur waktunya gimana? Kalau lu nanya gue dari perjalanan hidup gue, awal mulanya gue dari model-model, terus ke dancer. Gue ikut battle-battle di tempat-tempat klub malam-malam, gue battle gitu karena gue punya tim battle, hip hop, sampai kayak nari India, sampai ke instruktur aerobik dan yang lain-lain gue bisa semua. Tapi seiringnya waktu, umur makin bertambah, ya balik lagi ke dunia entertainment, tapi dengan cara yang beda. Nah, aku coba kemarin jadi juri FFI udah 4 tahun. 3 tahunnya di Parvi, 1 tahunnya di Papindo karena aku ditarik lagi ke Papindo. Gitu. Jadi kemarin FFI yang terakhir, alhamdulillah aku masih dipercaya menjadi juri gitu, untuk FFI. Jadi balik lagi ke dunia entertainment, beda lagi. Dan sekarang lagi fokus ke single lagunya lagi yang kedua. Nah, yang lagu pertamanya apa? Lagu pertama Sujud Syukur, penciptanya Bunda Sofi Almar, dan yang kedua Oh Kambingku, penciptanya Lisa. Nah, yang selama menjadi buat single kedua lagu baru ini, emang itu udah mateng-mateng lo rangkai ya? Apa lo langsung Sebenarnya lagu ini udah jadi 6 bulan yang lalu, tapi banyak kendala. Akhirnya di aransemen ulang. Akhirnya dengan studio baru, dengan bantuannya Bro Rizal Goliat, akhirnya kita bikin yang baru dengan aransemen yang baru, dengan gaya yang baru. Kalau yang pertamanya masih kurang lah, makanya diulang lagi. Dan awal tahun lah kita udah mulai masuk rekaman. Awal tahun udah tanggal 45 kita udah masuk studio. Tanggal 10 kalau nggak ada halangan apa kita bikin video klip. Setelah 2 minggu dari bikin video klip, baru kita launching. Nah, lo rencana buat bikin video klip udah lo di mana kira-kira? Apa di tempat? Itu kan kambing ya. Biasanya kan dibuat. Nah, Kalau ada konsep? udah ada konsepnya semua. Konsepnya aku udah pikirin, main 2 karakter, terus gabungan sama AI juga. Jadi beda deh pokoknya. Gue mau bikin yang beda gitu. Karena gue main 2 karakter jadi. Tapi jangan juga lo bikin di tempat daerah rumah lo di Bandung, bang, gue jauh tau. Enggak, rencananya kita di daerah-daerah Bogor dan sekitarnya. Oh, daerah Bogor. Kenapa lo di daerah Bogor? Di Jakarta masih banyak. Ada tempat menjadi kenangan gue di situ. Makanya gue mau pakai di situ. Maksudnya kenangan apa nih? Kenangan gue sama istri lo apa? Hah? Kenangan Kenangan baik dan kebaikan buruk. Pokoknya gue taruh di situ. Ada baikan buruk. Yeah. Nah, aku selama ini kan gue ngeliat lo kan berjuang sendiri nih bang, ya kan? Apa teman-teman ada yang support nih kan? Karena gue lihat sendiri kalau dengan pribadi gue ya, banyak orang yang tadinya mau support lo, terus tiba-tiba tidak jadi. Sekarang lo bisa support sendiri. Yang gue lakukan terakhir ini, gue mikir sama lebih, gue mikir sama Wijal. Nah, sebenarnya tuh mindset lu itu udah lo tekin belum sih? Gue harus ke ini. Enggak. Gue ikutin skenario Allah aja. Karena prinsip gue cuma satu. Silakan tinggalin gue kalau emang gue nggak cocok buat lo. Semua boleh tinggalin gue kalau emang gue nggak pantas buat lo. Tapi jangan pernah Allah ninggalin gue. Itu aja sih. Karena prinsip gue semua akan hilang, tapi jangan sampai Allah itu menghilang. Itu kayak lagu banget sih bang, baru. Hah? Kayak lagu banget tuh. Gue lah gitu. Itu kan gue dengar kajian. Misalnya boleh semua orang itu ninggalin kita nggak apa, asal jangan satu, Allah ninggalin kita. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau berdoa, itu pasti ada hasil yang baik. Misalnya gini, kita bisa merayu manusia dengan cara kita yang masing-masing. Ada yang ngegombalin, ada yang apa, kita bisa ngerayu kok. Tapi masa kita nggak bisa ngerayu Allah yang menciptakan kita dengan cara apa?
Gimana supaya Allah menjadi sayang sama kita? Gimana Allah bisa memeluk kita? Masa kita nggak bisa ngerayu Allah yang maha punya loh? Kita aja bisa ngerayu cewek, kita bisa ngerayu cowok, bisa ngerayu apapun itu bentuknya bisa. Cuma satu, bisa nggak ngerayu Allah sehingga Allah itu senang sama kita. Oke nih, gue pengen nanya dulu nih. Kalau perlu emang versinya kayak HP nih? Ya, kan jadi si Cipu. Dan satu lagi program gua untuk bulan puasa, buat teman-teman mau ikutan streaming dan berbagi tajil, gua akan bikin baru program judulnya Pendekar Tajil. Atau Jaka atau Peka, Pendekar Kebajikan. Antara dua tuh gue bikin. Jadi kalau Peka itu pendekar kebajikan, gue akan membagi santunan. Tapi kalau pendekar tajil, gue akan membagi di bulan puasa. Jadi teman-teman yang mau berbagi, mau menyumbang ide-ide kreatifnya, ayo kita kumpulin berbagi sedekah. Bersedekah itu nggak cuma sama manusia, sama hewan juga bersedekah kok. Sama bumi juga bersedekah kok. Gimana cara kita menyikapinya? Insya Allah rezeki akan bertambah terus. Yakin. Allah itu sudah menjanjikan barang siapa yang memberikan kebaikan pada orang, akan 10 kali lipat diberikan kebaikan sama seseorang. Berarti lu acara program berbagi tajil sendiri ya? Sama tim. Sama tim. Termasuk Bang Doni nanti. Yang selalu dekat sama gue, yang support gue. Sumpah, thank you banget loh buat Bang Doni. Dia selalu nemenin gue di saat gue lagi susah, di saat gue lagi butuh support, dia selalu membantu gue. Terakhir, 2026 harapannya Akan menjadi lebih baik lagi.